Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dan sebagaimana tadi disampaikan ya oleh Kak Azhar bahwa ya malam ini kita sudah memasuki ya bulan Rajab ya untuk tahun 1446 Hijriah ini, ya bertepatan dengan tanggal 3 ya Rajab, dan tentu sebagai salah satu bulan haram ya atau bulan yang dimuliakan, kita bersyukur ya kepada Allah kita masih ada di dalam bulan ini, dan sebagaimana juga disampaikan ya oleh baginda Rasul ya di dalam setiap memasuki Rajab ya beliau gabungkan ya dengan Sya'ban dan juga dengan Ramadan ya dengan satu doa yang sangat eh, apa namanya eh, istilah masyhur gitu ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti puncaknya ya kita akan bisa upaya ya untuk mencapai amalan-amalan yang terbaik, dan itu kita persiapkan sejak sekarang di bulan Rajab dan nanti juga insya Allah Sya'ban. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan bagaimana yang sudah ada di dalam. Kita akan masuk ke dalam yang menjadi tema, yaitu masyarakat dan kebangsaan. Sebelumnya kemarin kita mana masyarakat dalam konteks ideologi gitu ya, yang kemudian di dalam pandangan Islam gitu ya, masyarakat yang dibangun dengan ideologi Islam itu adalah memiliki karakter yang sifatnya khas begitu ya. Nah, dalam konteks malam hari ini kita akan coba masuk kepada aspek masyarakatnya. Kita lihat secara umum begitu ya, Allah ciptakan gitu ya manusia ini dengan beragam ya istilahnya tampilan begitu ya, yang intinya ya di situ kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ya kepada kita salah satu tanda ya dari kebesaran ya yang Allah berikan kepada kita gitu ya, agar kemudian ya manusia ini kemudian juga benar-benar memahami bahwa apa yang kemudian terjadi di dunia ini sebenarnya adalah merupakan bagian gitu ya dari eh, apa yang kemudian Allah berikan ya untuk Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi apapun ya istilahnya eh, ragam ya atau kemudian istilahnya suku ataupun juga kemudian latar belakang begitu ya dalam dalam konteks manusia, semuanya sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya, dan itu semua adalah dalam rangka ya di dalam konteks Islam ya itu adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam. Maka kemudian dalam konteks ini juga kita diingatkan inna akramakum ya indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya ya mereka-mereka yang ya paling ya bertakwa itulah yang benar-benar nanti akan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun warna kulitnya, apapun kemudian background ya sosial yang kemudian ada di sini. Sehingga dari sini maka kita poin pertama yang harus dijawab ya di dalam konteks ini itu adalah apa sebenarnya masyarakat itu, ya apa itu mujtama atau masyarakat atau society gitu ya, karena masyarakat kadang-kadang difahami berbeda-beda begitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara mendalam begitu ya, masyarakat itu sebenarnya adalah, kalau dilihat dari faktanya, adalah kumpulan ya dari individu-individu yang saling berinteraksi ya secara secara terus-menerus ya, daimiyah begitu ya, dan memiliki pemikiran, perasaan dan aturan yang tertentu. Jadi ini yang saya kira menjadi hal yang penting untuk digarisbawahi, bahwa masyarakat itu eh, berbeda dengan kerumunan begitu ya, atau misalnya kita lihat di satu katakanlah kapal misalnya ada sejumlah orang
ya itu tidak disebut sebagai masyarakat, itu hanya kumpulan penumpang saja di pesawat kah, di mobil misalnya, atau kemudian di apa namanya kapal apa namanya laut misalnya gitu. Tapi walaupun cuman mungkin katakanlah satu RT misalnya gitu ya, atau satu apa namanya kumpulan komunitas gitu ya, tapi kalau dia terus berinteraksi ya, dan mereka memiliki pemikiran, perasaan, dan juga aturan yang tertentu, maka sesungguhnya itu adalah eh, layak untuk disebut sebagai masyarakat, sementara yang satu tidak begitu. Nah, sehingga dari situ kita bisa membedakan bahwa eh, keberadaan mereka pun juga dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan gitu ya, bersama gitu ya. Ada disebut istilah masalah am ya, jadi masalah maslahat secara umum, atau misalnya dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan apa namanya common good gitu ya, jadi apa namanya kebaikan bersama gitu. Nah, kalau itu diuraikan kebaikan bersama itu apa sebenarnya gitu ya, nanti secara konsep biasanya itu tidak akan lepas dari persoalan pertama, keadaban ya. Keadaban ini yang nanti akan mengantarkan kita nanti kepada apa konsep peradaban, civilization, atau kemudian apa namanya hadoroh begitu ya. Itu sudah pernah kita singgung di situ. Jadi artinya masyarakat pada titik tertentu dia akan sampai pada level-level atau tingkat-tingkat capaian apa masyarakat yang apa penuh dengan apa kebaikan dalam bentuk adab tadi itu. Kemudian yang kedua biasanya kemakmuran, prosperity. Ya, ada satu satu apa namanya keadaan yang lebih sifatnya fisikal gitu, materi gitu ya. Kemudian yang ketiga biasanya adalah keadilan gitu ya. Ketika mereka berinteraksi ada berbagai apa namanya persoalan, maka kemudian diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan juga keamanan ya, dalam konteks ketika mereka berinteraksi itu tidak ada hal-hal yang akan mengganggu mereka begitu ya. Sehingga dari sini sebenarnya setidaknya ya ada empat ini: keadaban, kemakmuran, keadilan, keamanan, itu ada di setiap masyarakat. Tentu nanti ukurannya yang berbeda-beda. Nah, pemenuhan ya dari maslahat ini itu adalah sebenarnya hakikatnya pemenuhan pemikiran dan perasaan apa dari manusia tadi itu ya, dengan aturan tertentu. Makanya nanti disitulah kenapa akan berbeda warna ya satu masyarakat ya dengan masyarakat yang lain gitu ya. Nanti akan sangat tergantung dengan corak ya dari pemikiran dan perasaan serta aturan tadi. Makanya kembali ke tiga poin tadi: pemikiran, perasaan, dan juga aturan tadi itu. Maka ketika kita berbicara tentang perubahan masyarakat yang intinya salah satunya adalah kebangkitan masyarakat gitu, itu nanti adalah kuncinya sebenarnya di dalam konteks perubahan pemikiran ya, perasaan, dan juga aturan-aturan yang diyakini oleh individu ya dari di dalam masyarakat itu, dari apa satu keadaan ke keadaan yang lain gitu ya. Jadi dari sini sebenarnya kita nanti akan bisa mendapatkan dasar ya dari masyarakat. Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat itu, ketika mau mengubah itu bukan dengan katakanlah menghancurkannya begitu ya, kemudian dikatakanlah taruh masyarakat yang baru di situ gitu kan, itu pada hakikatnya bukan bukan mengubah masyarakat, tetapi sebenarnya itu hanya menghilangkan. Kalau yang dimaksud mengubah itu artinya masyarakat yang sama, tapi kemudian dia memiliki karakter yang kemudian berbeda karena perubahan di tiga level ini, atau tiga tiga unsur tadi ya yang ada di situ ya. Nah, dari sini maka kita akan bisa melihat bahwa unsur masyarakat, sekali lagi ya, yang akan menjadi fokus kita itu ada tiga: pemikirannya, perasaannya ya, dan aturannya. Pemikiran dan perasaan itu mewakili unsur individunya ya, di mana kita punya akal oleh Allah, kita juga punya rasa, yang rasa itu sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhan fisik kita dan juga naluri-naluri kita. Dan yang ketiga tentu harus ada aturan di situ secara kolektif tadi itu. Nah, maka kunci daripada kebangkitan masyarakat itu sesungguhnya adalah ya ideologi ya yang mengikat, three in one ya, saya sebut three in one gitu, tiga dalam satu tadi itu ya. Jadi ideologi apa yang kemudian mengikat pemikiran, perasaan, dan juga aturan itu, itulah yang nanti akan melahirkan karakter masyarakat. Maka bisa di apa kategorikan nanti masyarakat itu ada yang mutamayizun gitu ya, yang dia itu unik ya, dia memiliki corak warna tertentu gitu ya. Ada yang kemudian disebut juga dengan sebaliknya, ghairu mutamayizun ya, dia tidak memiliki karakter atau corak tertentu.
Ya, kalau dirincikan kira-kira masyarakat yang mutamayizun tadi itu adalah masyarakat yang berdasarkan satu warna ideologi tertentu. Misalnya masyarakat Islam gitu ya, dengan ideologi Islam misalnya, ya yang hari ini kita mungkin bisa perbandingkan itu adalah masyarakat pada saat Madinah, ya itu diatur dengan Islam misalnya dan dilanjutkan nanti dengan apa masyarakat berikutnya. Kemudian kita bisa melihat juga masyarakat kapitalis ya ketika kemudian hari ini kita melihat dominasi daripada ideologi kapitalis itu ya dimanapun itu apa namanya masyarakat kapitalis itu memiliki corak yang memang lekat ya dengan ideologi kapitalis. Misalnya seperti Amerika gitu ya kita bisa lihat secara ideologi itu apa namanya memiliki warna tertentu. Kemudian masyarakat komunis ya dulu kita melihat itu pada apa Uni Soviet ya sebelum di apa namanya itu bubarkan begitu dan kemudian sekarang berganti Rusia, tetapi Rusia sebenarnya pada hakikatnya sekarang sudah bergerak juga kepada masyarakat yang kapitalistik gitu ya sebagaimana nanti juga Cina ya masyarakat komunis yang dia dengan berbagai apa namanya istilahnya kepentingan gitu dia mengkombinasikan atau memix ya, antara pendekatan komunis dengan kapitalis sehingga kita bisa lihat dan saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, meskipun kelihatannya dia juga memiliki katakanlah semacam pertumbuhan begitu ya, tapi pada hakikatnya juga gabungan corak komunis dengan kapitalis itu tetap saja kemudian tidak merupakan pilihan yang terbaik gitu. Nah, ini yang sifatnya mutamayyiz. Nah, kalau yang ghairu mutamayyiz bagaimana? Ya, yang dicampur ya semua aspeknya gitu ya. Jadi artinya dia mix gitu ya. Ya, kita bisa lihat ini beberapa contoh masyarakat Indonesia hari ini sebenarnya kalau dikatakan kapitalis juga tidak, ada juga kemudian sisi kemudian komunisnya, ada juga kemudian apa namanya sisi-sisi Islamnya begitu ya. Sehingga itu menjadi sangat apa namanya sangat tadi apa namanya apa berbeda dengan masyarakat yang Islami tadi itu. Masyarakat India juga sama, begitu ya. Masyarakat Vietnam juga sama. Ya, dilihat dari sisi fakta hari ini. Artinya masyarakat India, walaupun dia masyarakatnya Hindu, misalnya mayoritas, di sana juga ada Islam, begitu ya. Corak Hindu dan corak Islam juga ada sebagian di situ. Corak kapitalisnya juga kemudian ada, begitu ya. Sehingga kita melihat di situ berbagai ragam unsur ya yang apa warnai masyarakat tersebut. Masyarakat Vietnam juga sama dalam konteks ini dulu dia apa namanya masyarakat yang lekat dengan ideologi komunis gitu ya, tapi setelah kemudian berubah gitu ya, dia juga kemudian sekarang melakukan istilah mixing gitu ya, campuran tadi itu, sehingga ini yang tentu akan sangat apa namanya berbeda dengan kategori yang pertama tadi itu. Maka kalau kita bicara tentang kebangkitan masyarakat Islam di Madinah, ini secara lebih spesifik, gitu ya, maka kita akan bisa melihat masyarakat Madinah ini sebelum dan sesudah ya dari adanya dakwah Islam. Kita tahu masyarakat Madinah itu mulai kemudian melakukan perubahan, gitu ya, itu terutama setelah kemudian diutusnya sahabat Mus'ab bin Umair, ya, radhiyallahu an, gitu ya, ke masyarakat Yasrib pada saat itu sebelum diubah nanti namanya menjadi Madinah yang kemudian akhirnya apa namanya membuat perubahan yang sangat mendasar. Kita tahu masyarakat Madinah sebelum Islam itu sebenarnya sama hakikatnya. Mereka secara pemikiran itu masih di apa dominasi dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya asobiah, ya kesukuan. Begitu ya, sehingga kita mengetahui bagaimana Yasrib itu juga dilanda peperangan saudara gitu ya antara Aus dengan Khazraj gitu ya selama bertahun-tahun begitu sehingga mereka juga mengalami istilahnya titik kelelahan begitu ya artinya mereka tidak mendapatkan tadi apa yang mereka cita-citakan dalam konteks hidup bersama tadi itu kemudian secara tadi perasaan mereka ya itu suka atau tidak sukanya gitu ya itu karena materi saja gitu ya orang bisa apa namanya apa kelahi hanya karena kemudian perebutan persoalan-persoalan yang remeh begitu ya yang terkait dengan tadi mungkin ontanya atau kemudian tanamannya begitu ya sehingga kemudian yang terjadi itu akhirnya mereka tidak bisa membedakan gitu ya sebenarnya mana yang harusnya mereka konflik mana yang harusnya tidak gitu dan yang ketiga aturannya adalah aturan jahiliyah ya kita tahu bahwa sebelum kedatangan Islam pun ya mereka juga tadi ada yang menyembah berhala ada yang kemudian juga
apa namanya istilahnya mengikuti nabi-nabi yang sebelumnya, yang maksudnya yang sudah terselewengkan begitu ya, seperti Nasrani, kemudian Yahudi dan seterusnya. Nah, ketika Mus'ab bin Umar itu masuk, gitu ya, kemudian melakukan dakwah, melakukan pembinaan di tengah-tengah masyarakat, ya, ya kurang dari 1 tahun, ya, kurang lebih setelah fase apa perubahan itu kemudian terjadi, maka kita mendapati bagaimana nanti, apalagi setelah Nabi nanti Rasul SAW itu kemudian hijrah, ya, gitu, pikiran-pikiran yang berkembang di sana itu adalah yang dominan adalah pikiran yang Islami, gitu ya, dan kemudian perasaan yang berkembang pun ya suka tidak suka itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala lagi, bukan karena materi. Dan yang ketiga itu adalah yang digunakan aturan-aturannya itu adalah aturan-aturan Islam yang nanti kita kenal sebagai Misakul Madinah, gitu ya, piagam Madinah, ya, yang itu mengikat apa namanya masyarakat Madinah sedemikian sehingga kemudian masyarakat itu apa di dalam satu ungkapan itu dikomentari, ya, seorang orientalis itu mengatakan Madinah itu terlalu modern, gitu ya, untuk zaman itu. Kenapa? Nanti jangan lupa bahwa Madinah itu memiliki konstitusi tertulis, ya. Jangan lupa konstitusi tulis pertama yang kemudian itu menjadi bukti, ya, salah satu dari keadaban dari satu peradaban. Karena nanti kita tahu makna carta, ya, itu baru ada di Inggris itu kira-kira mungkin sekitar 1200-an lebih. Sementara kemudian Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika sebagai konstitusi itu baru sekitar 1700-an, gitu. Artinya apa? Bahwa apa suka atau tidak suka, ya, termasuk penilaian dari seorang orientalis tadi itu, aturan Islam yang digunakan, ya, ketika kemudian di sana ada masalah, ya, sementara masyarakat di sana juga tidak semuanya Islam, gitu, faktanya itu ternyata kemudian tidak bisa kemudian dibantah. Makanya ragam kelompok yang ada di sana itu menjadi bukti di sana tidak hanya Muslim secara apa namanya keseluruhan, gitu ya, ada yang Islam, ya, ada yang kaum muhajirin, ada yang ansor, gitu ya, ada yang musyrik, ada yang Yahudi, ya, ada juga yang Nasrani, begitu ya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa eh, penerapan syariat Islam itu tidak mengharuskan bahwa di dalam masyarakat tersebut semuanya Muslim, gitu. Jadi ini salah kaprah kalau kemudian orang mengatakan bahwa masyarakat Islam itu masyarakat semuanya Islam. Tidak, justru keragaman itu diatur. Nah, aturannya adalah aturan yang berasal dari Islam. Itu poin utamanya di situ. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa apa klaim, ya, sebagian orang yang menganggap bahwa konsep Islam itu utopis, gitu ya. Dan sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa nggak mungkin ini Islam itu diterapkan, nanti akan bertengkar satu sama lain karena perbedaan ragam kelompok tadi. Faktanya di dalam konteks Madinah itu bisa dilakukan, gitu. Dan itu sesuatu yang juga nanti disambung, ya, di dalam fase berikutnya tadi, ya, para sahabat, gitu ya, para khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah setelahnya itu, ya biasa aja, gitu. Biasa aja itu artinya bahwa keragaman itu jangan dibenturkan, ya, dengan kemudian ketidakmungkinan atau kemustahilan daripada aturan Islam, karena sesungguhnya kalau mereka yang paham aturan Islam, keragaman itu ya tidak pernah kemudian apa namanya istilahnya terkoyak, gitu ya, atau terzalimi, itu tidak ada, begitu ya. Yang terjadi keragaman itu dijaga, ya, tetapi tetap aturan bersama itu adalah menggunakan apa aturan-aturan Islam. Nah, pertanyaannya yang berikutnya tentu saja kalau kita bicara tadi bagaimana kalau begitu, ya, copy paste-nya, gitu ya. Jadi kebangkitan, ya, masyarakat Islam hari ini, karena kita tahu hari ini faktanya umat Islam itu memang ada di dalam kemunduran, ya, yang 3 unsur tadi, ya, pikirannya juga tercampur dengan berbagai aspek yang di luar Islam, perasaannya juga kemudian beragam, begitu ya, di dalam menghadapi berbagai masalah-masalah yang terjadi pada diri mereka. Aturannya pun juga kemudian macam-macam di situ. Ada aturan-aturan yang bukan berasal dari Islam, bahkan itu menjadi dominan dan itu termanifestasi dengan sistem hukum. Misalnya untuk contoh kasus Indonesia, bagaimana kemudian KUHP itu menjadi aturan yang justru malah menjadi standar utama di dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, begitu ya. Nah, maka ada metode perubahan yang harus difahami bahwa ketika bicara tentang perubahan masyarakat itu ada yang sifatnya, ya, metodenya itu torikohnya itu adalah sifatnya taghyiri, gitu ya. Yang kedua itu ada yang sifatnya islahi. Ya, kapan taghyiri itu dilakukan, perubahan yang sifatnya apa namanya fundamental tadi itu, manakala, ya, asas, ya, dari
objek ya perubahan itu. Kalau itu individu atau masyarakat, ya maka pada aspek keyakinannya itu dia belum pada aspek yang apa namanya sifatnya asasi ya. Ya misalnya kalau contoh secara individu ada seorang non muslim misalnya orang kafir misalnya gitu ya, ya tidak perlu diajak sholat. Kenapa? Ya karena dia belum berubah gitu. Ya, secara asasi tadi, secara taghiri tadi itu, dia baru diajak sholat kalau kemudian dia sudah masuk Islam. Artinya keyakinan tadi itu secara individu. Nah, kalau secara masyarakat, maka ya masyarakat selama kemudian masyarakat itu belum didasarkan kepada asas Islam, ya perubahan yang kemudian apa namanya lakukan itu harusnya tadi fokusnya kepada hal yang fundamental tadi, perubahan yang sifatnya itu tadi taghyiri yang mendasar tadi itu dari sisi akidahnya tadi itu. Makanya masyarakat Madinah kita bisa melihat bagaimana ketika mereka itu awalnya tadi ya musyrik ya jahiliyah dan seterusnya diganti dengan kemudian akidah Islam, maka semuanya berubah. Begitu ya, semua aturan-aturannya mengikuti representasinya secara hukum itu kita bisa lihat tadi Misakul Madinah tadi itu. Nah, kemudian yang kedua itu yang sifatnya islahi. Islahi ini adalah kalau asasnya sudah benar, nah, tapi kemudian ada katakanlah penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan ya di tingkat cabang begitu. Ya kalau orang, kalau personal misalnya dia orang Islam tapi tidak mau sholat misalnya itu berarti dia harus diperbaiki, bukan berarti dia dikafirkan ya yang ada di situ. Kalau dalam konteks masyarakat, masyarakatnya sudah diasaskan Islam, tapi mungkin pemimpinnya zalim misalnya dia melakukan katakanlah apa namanya kebijakan tertentu, maka yang sifatnya zalim itu harus kemudian dikoreksi gitu ya, di situ dilakukan apa namanya amar ma'ruf ya nahi munkar. Nah itu sifatnya Islam. Ya dalam konteks ini ya, perubahan apa yang metode perubahan apa yang harus kita lakukan hari ini secara keseluruhan dunia Islam membutuhkan perubahan yang sifatnya itu taghyiri. Jadi bukan yang sifatnya islahi tadi itu. Nah, bagaimana teladan Nabi dalam konteks sirah nabawiyah gitu ya dalam aspek taghyiri tadi itu, maka kita bisa melihat intinya gitu ya. Intinya kalau kita pelajari di situ harus ada kemudian kelompok dakwah ya. Dalam konteks hari ini itu adalah apa namanya kelompok yang didasarkan kepada ideologi Islam begitu ya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu dan konsisten untuk mengubah ya three in one tadi itu ya pikiran, perasaan dan aturan ya dari unsur masyarakat tadi itu secara konsisten ke arah Islam. Begitu. Jadi kelompok ini ya kalau dalam konteks hari ini itu adalah dalam bentuk hizib ya dalam bentuk kelompok ya yang sifatnya itu adalah politik yang kemudian dia dalam rangka atau tujuannya itu adalah untuk ya menerapkan aturan-aturan Islam secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sekedar kelompok itu ingin melakukan hal-hal yang sifatnya islahi tadi itu, tapi sifatnya benar-benar memang taghiri begitu ya. Dan itu dilakukan dengan cara-cara yang meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil ibroh gitu ya dari fase dakwah Rasul ya dua fase ya mulai dari Mekah kemudian ke Madinah selama 13 tahun dan 10 tahun, maka di Mekah kita bisa melihat Rasul ya kelompok tadi ya atau yang kita kenal sebagai Hizbur Rasul pada saat itu ya kemudian melakukan tadi pembinaan di tengah-tengah apa masyarakat tadi itu ya selama 3 tahun ya untuk membentuk kader-kader dakwah yang paling awal gitu ya yang kita kenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun begitu ya dengan kemudian berbagai apa latar belakang begitu ya ada yang muslimah ya seperti Ibunda Khadijah ya radhiyallahu an ada seperti sahabat Rasul seperti Abu Bakar As-Siddiq ada yang pemuda seperti Ali bin Abi Thalib ya karamallahu wajha dan seterusnya begitu ya sehingga dari situ kita bisa melihat tahapan ini kemudian dilakukan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah Mekah ya pada saat itu. Kemudian setelah turun wahyu ya yang terkait dengan dakwah secara terbuka ya karena sifatnya sebelumnya adalah Syria sebenarnya terbatas maka kemudian tahap interaksi itu kemudian dilakukan dan ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun ya sebelumnya 3 tahun jadi 13 tahun ya sampai ya interaksi ini menghasilkan berbagai tadi ya apa namanya istilahnya dinamika di tengah-tengah masyarakat ada konflik di situ ada kemudian juga apa namanya istilahnya penerimaan dan berbagai hal yang ujungnya itu adalah ternyata Mekah itu tidak kondusif gitu ya untuk apa menjadi tempat di mana kemudian di situ ditegakkan Islam.
Dan tadi seperti yang saya sampaikan, Rasul kemudian berusaha mencari apa namanya istilahnya dukungan ya dari berbagai kabilah-kabilah, dan biiznillah itu kemudian kabilah-kabilah yang ada di Yasrib ya ketika musim haji ya tahun ke-11 ya, kemudian nanti disusul 12, kemudian 13 ya kenabian itu, kemudian mereka menerima apa namanya Islam, dan kemudian nanti ditandai dengan peristiwa hijrah ya Nabi SAW tadi itu, sehingga akhirnya Madinah itu kemudian menjadi tadi apa namanya pusat ya daripada tegaknya masyarakat Islam atau daulah Islam tadi itu selama kurang lebih 10 tahun sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fokusnya apa? Satu, pembinaan SDM dalam rangka menyiapkan pemimpin dan juga rakyat yang siap untuk dipimpin dengan Islam, gitu ya. Yang kedua itu adalah membangun opini umum ya yang lahir dari kesadaran umum. Artinya apa? Opini yang terkait dengan Islam itu bukan hanya sekedar sesaat, tapi karena orang sadar bahwa ketika melakukan apapun ya itu adalah dalam rangka untuk kemudian apa namanya mendorong terjadinya dukungan secara politik ya, dukungan secara apa namanya apa luas gitu ya dari berbagai unsur masyarakat gitu. Nah, kalau kita rincikan bagaimana kemudian Rasul itu di Madinah gitu ya. Nah, maka saya akan sampaikan ini secara highlight saja, secara sekilas begitu ya. Ketika Rasul membangun masyarakat itu sehingga akhirnya Madinah itu menjadi benar-benar bangkit, itu paling tidak ada 4 poin besar. Yang pertama itu adalah membangun masjid ya Nabawi sebagai pusat peradaban Islam ya dalam konteks ini secara spiritual maupun secara politik begitu. Yang kedua mempersaudarakan ya kaum muslimin ya baik muhajirin dan ansor, ini internal kaum muslimin secara sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah membuat perjanjian Misakul Madinah tadi dengan non-muslim, dengan orang-orang kafir tadi itu secara hukum dan tata negara. Dan yang keempat membangun kekuatan muslim ya dalam konteks untuk mempersiapkan dakwah dan militer ya dalam konteks nanti jihad fisabilillah. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian nanti proses untuk apa namanya nindaklanjuti ya pembangunan masyarakat. Artinya pembangunan masyarakat tadi fondasinya tadi mengubah pikiran, perasaan dan aturan. Nah, detailingnya dalam konteks kasus Madinah itu adalah 4 hal ini ya. Kita lihat satu misalnya membangun masjid ya sebagai pusat peradaban tadi itu. Kita lihat ini beberapa ilustrasi. Kita bayangkan ya pada saat itu di tahun 622 ya. Jadi 622 Masehi begitu ya, atau yang nanti kita kenal sebagai 1 Hijriah ya, yang ada kita hari ini sudah 1446 ya. Suasana ilustrasi ini menggambarkan bagaimana posisi Masjid Nabawi gitu ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi pusat ya daripada semua aktivitas. Jadi masjid tidak hanya sekedar untuk sholat ya, tapi juga kemudian untuk membicarakan berbagai masalah-masalah umat ya, bahkan untuk merencanakan perang begitu ya. Sehingga dari situ nanti masjid itu menjadi sumber spiritual maupun juga kekuatan politik. Ya, ini beberapa sudut ilustrasi yang kalau kita tarik ya memori kita begitu ya, kira-kira kita apa coba untuk kemudian membayangkan kita ada di fase itu. Nah, ini keadaan Masjid Nabawi di awal ya, ini arah kiblat waktu itu masih di Masjidil Aqsa begitu ya. Kemudian apa bentuknya juga kita lihat ya sangat-sangat sederhana gitu. Jadi jangan membayangkan masjid itu seperti masjid kita di sini sekarang gitu ya. Mesti pasti ada apa kubahnya lah, ada ini itu dan segala macam. Cukup ini saja arahnya kiblatnya kemana begitu, batasannya di mana gitu ya. Dan kemudian dari sini kita bisa melihat ini merupakan sesuatu yang kemudian dikhususkan gitu ya. Nah, ini beberapa perkembangan kita lihat di sudut sebelah sini itu ada eh, apa namanya bangunan-bangunan yang merupakan tadi apa namanya tempat atau istilahnya rumah ya dari Rasulullah SAW dengan para keluarga beliau ya, ada istri beliau ya di sini, kemudian juga ada kemudian nanti apa keluarga putri beliau ya Fatimah misalnya gitu ya, dan beberapa yang lain. Jadi kita bisa melihat suasana ini dari sisi miniatur ini membayangkan bahwa begitu sederhananya Nabi kita gitu ya. Ini apa namanya kita bisa lihat dari sudut yang lain, ini dari sudut lain. Nah, ini beberapa close up gitu ya. Kita bisa lihat gambar ini bagaimana kemudian apa rumah rumah yang sangat sederhana ini yang kemudian digambarkan Rasul sebagai baiti jannati. Ini rumah misalnya Ibunda Aisyah misalnya, ini kemudian dari putri beliau Fatimah bersama Ali, ini rumah Ibunda Saudah, ini rumah daripada Zainab ya binti
apa Jahsi gitu. Ini gambaran gitu ya. Mungkin orang itu banyak yang iri gitu. Oh, Nabi rumahnya istrinya ngumpul semua gitu ya, aman ya. karena karena ya beliau ini aduh apa tentu berbeda ya dengan yang lain gitu ya. Kalau ada yang dikumpulkan kayak gini mungkin kalau yang apa namanya lebih dari satu istri bisa jadi banyak yang khawatir gitu ya. Gitu ya. Nah, ini Masjid Nabawi secara keseluruhan agar kita kebayang bagaimana kemudian situasi yang ada sekarang ini tempat-tempat utama ya, ini yang berkembang begitu ya. Ini Raudhah ya yang menjadi tempat utama biasanya para jemaah haji maupun juga umroh untuk banyak melakukan doa. Nah, di sini kemudian makam dari Rasul ya sekarang ya apa namanya di tempat ini gitu ya. Itu ada 3 makam, ada Nabi SAW, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, ada kemudian Umar bin Khattab ya dan di dalam apa namanya beberapa riwayat itu ada satu tempat yang masih kosong ya yang kemudian dari beberapa riwayat itu walau alam itu diperuntukkan nanti untuk Nabi Isa alaihissalam ya ketika beliau nanti turun dan kemudian nanti pada akhirnya wafat ya setelah apa namanya masuk Islam begitu kira-kira. Nah ini beberapa sudut ya dari pandangan ini dan inilah keutamaan daripada Masjid Nabawi dan berbagai tempat misalnya tentang Raudhah ya. Jadi antara mimbarku ya baina baiti ya wa mimbari ya raudhatun min riyadil jannah gitu ya. Jadi apa antar rumahku tadi dan kemudian mimbar beliau ya untuk menyampaikan berbagai apa khutbah dan juga berbagai apa namanya istilahnya penjelasan begitu ya itu adalah disebut taman dari taman-taman surga gitu ya makanya di sini ini ya sangat wajar kalau orang rebutan gitu ya ya apa saking saking kecintaannya tadi itu gitu ya. Ya, dan ini juga menjadi sudut. Nah ini Raudhah kalau kita lihat dari dekat ya, ini yang karpetnya warna hijau begitu ya. Nah, ini dari sudut yang lain. Nah ini juga beberapa tiang yang nanti menjadi penanda bahwa ada tiang-tiang yang biasa Rasul pakai ya untuk kemudian fungsi yang berbeda gitu ya ada untuk tiang menerima para utusan begitu ya ada yang kemudian nanti tiang yang biasanya ditempati oleh apa sahabat Ali dan seterusnya gitu ya sehingga dari sini jelas ini yang kemudian apa terjadi di apa Nabawi hari ini gitu ya di mana keutamaannya itu ya sholat di sana itu ya apa namanya menjadi satu keutamaan ya selain di Masjidil apa namanya Haram. Nah, kalau Masjidil Haram itu 100.000 kali, gitu. Kalau di sana itu 1.000 kali, gitu ya. Sebagaimana nanti di Aqsa, ya, yang ada di situ. Jadi 3 masjid ini, ya, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram dan juga kemudian Masjid Al-Aqsa inilah yang mudah-mudahan ya kita semua para sahabat-sahabat ya barangkali ada yang belum ya pernah ke sana mari kita aminkan kita berdoa mudah-mudahan ya terutama Masjid Al-Aqsa ya kaum muslimin nanti akan bisa kembali ya kemudian melakukan ibadah di sana dengan aman gitu tidak sebagaimana sekarang karena kemudian masih di dalam kekuasaan atau dominasi penjajah Zionis gitu. Nah ini rumah Rasul ya dari sudut luar ini kemudian isinya di dalam ini dari miniatur yang kemudian dibuat ini bukan asal membuat tentu saja ini di apa apa katakanlah upayakan sedekat mungkin dengan fakta ya yang kemudian terjadi ini dari luar bentuknya sangat sederhana kotak sebenarnya ini kemudian ini dalamnya isi daripada apa namanya rumah Rasul dan sekali lagi inilah yang kemudian nanti menjadi gambaran bahwa kebahagiaan itu bukan ada di kekayaan yang melimpah begitu ya, tetapi adalah di keberkahan itu sendiri, yaitu ketika ketaatan itu senantiasa menyelimuti ya rumah tangga tersebut. Nah ini posisi ketika Rasul wafat ya, ini di sini. Nah sekarang ini posisinya makam itu ada di bawah ya tempat karena beliau dimakamkan di tempatnya Ibunda Aisyah gitu ya tempat beliau kemudian wafat gitu ya. Nah ini di sini yang ada warna kubah hijau, nah di bawahnya ini tadi yang 3 makam tadi itu. Nah, ini yang dari arah dalam sekarang ini eh, apa namanya dari arah luar secara keseluruhan Masjid Nabawi. Ini yang pertama. Jadi masjid itu benar-benar menjadi pusat ya, sentrum ya daripada spiritual dan politik. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin, muhajirin dan ansor ya dari aspek sosial ekonomi. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian saudara-saudara muslim yang ada di muhajirin itu tidak membawa apa-apa gitu. Tapi saudara ansor itu tidak lantas jadi apa namanya istilahnya jadi apa namanya istilahnya pedit gitu ya atau pelit tidak justru mereka menjadi cermin bagaimana kemudian persaudaraan yang sejati itu gitu ya mereka dipersaudarakan ya dalam beberapa riwayat 45 ansor 45
sama Muhajirin. Ada juga yang mengatakan 50 dari Ansor, 50 dari Muhajirin, jadi totalnya 100. Nah, salah satu kisah yang sangat luar biasa itu terjadi di sahabat Sa'ad ya bin Robi gitu ya dengan Abdurrahman bin Auf ketika mereka dipersaudarakan ini. Saat ini ya apa namanya termasuk orang yang terkaya. Beliau mengatakan, aku adalah kaum Ansor yang paling banyak harta. Ya, aku akan membagi hartaku setengah untukmu. Ya, pilih ya apa namanya nanti setengah untukmu gitu ya. Kita bayangkan itu ya baru baru dipersaudarakan udah harta udah kayak anu aja sudah kayak apa ya istilahnya sudah bukan kayak harta lagi gampang aja gitu. Bahkan yang luar biasa ya saya punya apa beberapa istri gitu ya pilih di antara apa istri-istriku yang kau inginkan ya aku akan menceraikan untukmu jika selesai masa idahnya kau bisa menikahinya. Tapi luar biasa jawaban daripada Abdurrahman itu juga mungkin ya kalau orang secara guyon itu mengatakan wah ini kesempatan gitu ya. Udah harta banyak, istri diberi gitu kan kira-kira gitu. Beliau mengatakan ini luar biasa. Ini mental kaya itu begini ya. Kalau di dalam konteks ini saya tidak membutuhkan itu. Nah, adakah pasar di sekitar sini tempat aku berjual beli? Maka saat menunjukkan kepada pasar di apa Bani Koinukok ya di situ sehingga kemudian dari situ kita bisa melihat sampai akhirnya dia berkecukupan dan kita tahu nanti di akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf itu boleh dibilang paling kaya seluruh Madinah gitu yang hartanya itu seolah-olah tidak bisa kemudian habis ya dikeluarkan datang lagi dan seterusnya ini yang menimbulkan sesuatu yang sangat luar biasa secara ekonomi. Kemudian yang ketiga menyusun perjanjian Madinah ya dengan berbagai elemen non Muslim ya di masyarakat ini dokumennya ya ini beberapa bagian ya dalam bahasa Inggris ya Constitution of Medina yang intinya itu adalah di dalam keragaman yang ada dari berbagai bani kalau dia dari kabilah maupun juga dari sisi agama tadi itu ada yang tadi Nasrani, Yahudi, ada yang musyrik ya dan ada Islam itu sendiri sebagai penentu maka kemudian ketika ada masalah maka itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul gitu yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Bagian orang mengatakan enggak ada itu Islam gitu di situ. Nah, kalau bahasa hukum itu sebenarnya cukup dengan itu sudah cukup gitu ya. Dan itu apa? Dengan kemudian mengembalikan pada Allah dan Rasul itu apa berarti? Yang kembalikan kepada fondamen daripada Islam itu sendiri yaitu Al-Quran dan hadis itu sendiri gitu. Yang itu tidak akan mungkin kita temukan dalam konstitusi yang lain gitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah mempersiapkan kekuatan kaum muslimin ya dalam rangka dakwah dan jihad ya dalam kepentingan militer ya. Sehingga dari semua itu maka kita bisa melihat persiapan itu semua ya itu yang membuat Madinah menjadi apa kota, negara kota yang kemudian nanti kelak akan disegani gitu ya dalam 10 tahun kekuasaan Islam itu kemudian berkembang sedemikian rupa dan Madinah menjadi contoh hidup ya living ya apa society tadi itu yang disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur tadi ya penuh dengan kebaikan ya penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khairu ummah menjadi umat terbaik atau umatan wasaton menjadi umat yang unggul dan adil bukan umat yang moderat gitu ya. Jadi ini yang kita juga apa garis bawahi. Jadi jangan sampai kemudian ada semacam justifikasi bahwa umat yang ada di Madinah itu menjadi umat yang moderat ya, yang hari ini kemudian sering dijadikan justifikasi padahal umat moderat itu sesungguhnya adalah umat yang sekuler justru gitu ya yang apa namanya tergerus nilai-nilai kekafahannya tadi itu di dalam konteks apa namanya ajaran dan akhirnya malah menerima tadi toleransi-toleransi yang tidak toleran sebenarnya begitu. Ya, saya kira sebagai pengantar itu ya, Kang eh, apa namanya Azhar, eh, apa namanya kaitannya dengan topik kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam lagi nanti dalam sesi dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah. Kita disuguhkan untuk mengenal terminologi ya, mustama atau masyarakat, dikenalkan tentang definisi masyarakat, sehingga kita bisa dapat pemahaman apa yang kemudian dipahami dari definisi masyarakat ya. Dan juga kita digambarkan kepada kita bahwa masyarakat dilihat dari corak ideologi. Tadi ada beliau sampai singgung tadi, ada masyarakat Islam, masyarakat
kapitalis maupun masyarakat sosialis ya. Ya alhamdulillah buat Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kita buka sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini bisa mengirimkan pertanyaannya baik ke kolom komentar ataupun yang mau berinteraksi langsung dengan beliau bisa di raise hand langsung ya. Untuk kesempatan pertama ini Ustaz, saya ingin menggunakan kesempatan awal ini penjelasan malam ini khusus sepertinya menggambarkan tentang masyarakat Islam Ustaz, terutama secara histori ya, histori di mana kemunculannya awal, kemudian fase itu bisa kita saksikan dahulu melalui cerita ataupun melalui penyampaian materi malam ini. Apakah memang umat Islam sekarang khususnya Ustaz tidak lagi bisa dikatakan seperti masyarakat Islam yang Ustadz sampaikan atau yang mendekati lah kita bilang seperti masyarakat yang ada di Madinah ketika itu. Itu yang pertama Ustadz. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, kalau memang hari ini kita jauh dari contoh yang disampaikan oleh Ustadz tadi, lantas apakah memang perlu perubahan Ustadz? Nah, perubahan itu apakah perubahan yang tadi juga Ustadz telah arahkan? Ada yang prosesnya taghyir, ada yang prosesnya islahiyah. Nah, ini kira-kira langkah yang paling solutif Ustadz. Apakah memang kita hanya sebatas islahiyah atau memang istilahnya harus perubahan yang mendasar Ustadz? Monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu kalau kita bicara dari fakta ya, maka kemudian kita lihat ya itulah fakta yang hari ini terjadi. Tidak ada yang kemudian justru secara totalitas ya yang kita maksud konteksnya hari ini itu bukan hanya sekedar parsial. Misalnya dalam konteks contoh di Indonesia ya mayoritas Muslim ya itu jelas itu faktanya. Ada juga hukum-hukum Islam sebagian misalnya terkait dengan haji atau kemudian mungkin dengan zakat dan seterusnya itu juga bisa kemudian disaksikan begitu ya. Tetapi justru itu yang kemudian tidak mencerminkan kalau menurut saya komprehensivitas ya istilahnya kekafahan daripada masyarakat Islam itu sendiri gitu ya. Dan sekali lagi juga termasuk tadi terminologi bahwa masyarakat Islam itu tidak mesti mayoritas seluruhnya tadi itu Muslim. Karena tadi saya sudah katakan ada semacam perspektif gitu ya bahwa kalau masyarakat itu disebut masyarakat Islam semuanya harus Islam gitu. Padahal faktanya tidak. Masyarakat Madinah itu masyarakat Islam gitu ya karena di situ diterapkan hukum-hukum Islam gitu ya oleh masyarakat Muslim yang memang kemudian diterima ya sebagai sebuah hukum yang melindungi mereka semua gitu ya yang tentu tadi secara corak pasti akan berbeda dengan ketika mereka berhukum dengan hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Jadi saya kira poinnya hari ini tidak ada sebenarnya fakta yang menggambarkan kekafahan atau komprehensivitas daripada hukum-hukum Islam itu ditegakkan sehingga masyarakat itu ya dari sisi pemikirannya, perasaannya gitu ya maupun juga dari aturannya itu seperti yang terjadi di Madinah. Gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti akan mengantarkan kita pada pertanyaan kedua. Kalau begitu perubahannya harus dengan apa? Ya, kalau kita melihat dari ini di semua tempat ya, baik di Indonesia maupun juga kemudian di berbagai negeri-negeri Muslim, ya misalnya Arab Saudi, gitu ya, kemudian Mesir misalnya atau Turki misalnya ya, kita lihat bahwa di situ membutuhkan justru perubahan atau metode perubahan yang sifatnya taghyiri tadi, karena asasnya sendiri belum Islam. Ya seperti kita lihat hari ini di Indonesia kan asasnya tidak Islam. Kita tahu bagaimana perdebatan dulu antara Islam ya dengan Pancasila, gitu ya. Dan ketika orang berbicara bahwa Pancasila misalnya sudah Islami, gitu ya, itu sebenarnya adalah bentuk yang
tidak tepat. Kenapa? Karena ya Islam dengan Pancasila itu bukan hal yang apa namanya tadi apa namanya untuk disamakan ya, karena Islam punya karakter sendiri. Kalaupun ada kesamaan-kesamaan itu tidak boleh dijadikan pembenaran gitu, bahwa kemudian Islam itu ya cukuplah yang di apa kehendaki oleh Pancasila, maka kemudian boleh untuk kemudian diterapkan. Yang tidak boleh ya jangan memaksakan, sehingga kemudian nanti muncullah semacam perasaan apa namanya bersalah ya bagi umat Islam. Umat Islam itu jangan nuntut terlalu lebih gitu kan gitu, sehingga kemudian seolah-olah apa namanya mengabaikan minoritas gitu kan seterusnya gitu kan. Ini kan bukan negara Islam gitu kan. Nah, ini yang pemikiran-pemikiran ini yang sebenarnya nanti tidak apa namanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan begitu. Demikian juga nanti misalnya di Arab Saudi. Arab Saudi juga walaupun dia mengklaim begitu ya, asasnya itu adalah Islam, tapi detailing daripada asas itu sendiri tetap saja kemudian itu bukan yang digambarkan oleh Islam gitu ya, sehingga kemudian di situ dari sistem pemerintahannya misalnya perlu kemudian nanti harus ada perubahan yang ada di apa namanya Arab Saudi misalnya ya, dan juga tentu hal-hal yang detailing tadi sistem ekonominya ya, sistem sosialnya begitu kan. Sekarang misalnya kita lihat justru Saudi itu digambarkan hari ini dengan kepemimpinan MBS ya secara de facto ya, walaupun Raja Salman masih secara formal menjadi raja, tapi de factonya itu sudah apa namanya banyak di apa namanya wakili ya oleh MBS tadi, itu justru malah bergeraknya semakin ini semakin liberal gitu ya. Kita tahu sekarang di terutama Riyadh ya yang ibu kota daripada apa Arab Saudi, itu justru malah semakin dibuka, di open gitu ya, di saya jadi teringat dengan apa kalau Cina itu kemudian Hong Kong itu yang dibuka gitu ya kira-kira gitu. Jadi seolah-olah yang tertutup itu tetap di Beijing gitu ya. Sementara kemudian ini malah sebaliknya, justru yang dibuka itu adalah di ibu kota gitu ya. Sehingga daerah-daerah seperti tadi Mekah dan Madinah itu seolah-olah tetap dibatasi begitu. Tapi kemudian kalau katakanlah semacam ingin mengatakan kalau mau bersenang-senang ke Riyadh gitu ya, dengan berbagai apa tadi apa namanya katakanlah berbagai eh, apa penerapan liberalisasi yang kemudian terjadi di situ gitu. Jadi poinnya di situ saya kira Kang Azhar. Jadi hari ini negeri-negeri Muslim ya termasuk nanti Turki ya apa namanya juga Mesir. Saya kebetulan secara langsung ya sudah menyaksikan langsung ya di Mesir, di apa namanya Turki, kemudian di Arab sendiri begitu. Memang eh, apa masih ya tentu sangat jauh ya kalau kita bandingkan dengan bayangan kita sebagai apa masyarakat yang apa diatur dengan Islam itu ternyata tidak seperti ini begitu ya di Mesir dan apa namanya Turki. Yang kita tahu Turki ini dalam konteks kitab pertama sudah kita bahas dulu ya tentang apa sekularisasi, malah lebih lebih ini lagi lebih lebih terbuka lagi situasi apa namanya tadi apa sekularismenya itu gitu. Saya kira itu ini Kang Azhar untuk dua pertanyaan tadi. Ada pertanyaan di kolom komentar Ustaz dari tiga. Ya, baik. Saya mulai dari Bu ini dulu ya, dari Bu Ina ya. Di acara Natalan atas nama toleransi kaum muslimin ikut-ikutan. Apa hukuman bagi kaum muslimin tersebut, dan mereka merasa khilafat tidak bisa karena dunia beragam, bagaimana menerangkan itu. Jadi yang pertama sebenarnya kalau dalam konteks toleransi ya tentu ikut di dalam acara Natal itu adalah sesuatu yang terkait dengan tadi mencampur adukan antara agama yang satu dengan yang lain. Sementara Islam sudah punya prinsip ya lakum dinukum waliyadin gitu ya. Jadi dalam konteks ini sebenarnya ya termasuk kalau dalam posisi misalnya Presiden Prabowo gitu ya memberikan khusus gitu ya, itu sebenarnya kalau di dalam konteks eh, Islam ya tentu ya tidak perlu gitu ya. Seperti juga sebelumnya ada paus ya ketika di apa namanya datang ke Indonesia kemarin, itu juga kemudian terjadi apa namanya istilahnya sinkretis gitu ya. Artinya tidak perlu hadir dalam acara-acara yang memang itu terkategori ibadah mereka gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan hukuman begitu ya, ya tentu kalau dalam konteks sistem Islam itu nanti kalau itu
menyengaja begitu ya, tentu saja nanti itu dikembalikan kepada tadi apa namanya hakim ya dalam konteks ini ya, itu kalau tidak bisa dinasehati sebelumnya dan kemudian justru malah menyengaja ya, tentu nanti bisa kemudian kena sanksi. Sanksinya nanti apa ya, itu bisa kemudian apa namanya putuskan ya oleh hakim ya. Dalam konteks ini yang lebih penting sebenarnya itu adalah membangun sebuah opini dan sebuah praktek bahwa ya antara muslim dengan non muslim itu kalau urusan agama silahkan begitu ya. Jadi bukan sok-sokan ya. Sekarang ini kan orang banyak sok-sokan gitu ya, sehingga kemudian nanti sholawat tidak hanya untuk kemudian Nabi Muhammad, tapi juga nanti untuk kemudian Yesus misalnya gitu kan, atau termasuk juga Maulid. Hal-hal yang seperti ini itu sebenarnya adalah sebuah bentuk sinkretisme yang di dalam Islam itu tentu saja diharamkan gitu ya. Jadi artinya kita harus bedakan antara apa yang kemudian menjadi bentuk hukumnya maupun juga kemudian nanti dalam bentuk sanksi ketika kemudian itu sampai di dalam proses hukum ya yang ada di situ. Nah, adapun kalau mereka kemudian beranggapan bahwa khilafah itu tidak bisa karena dunia beragam, ya kembali tadi seperti tadi gitu ya. Ini adalah masalah pembuktian saja sebenarnya. Kalau secara fakta itu kan sudah terjadi bahwa khilafah itu tidak ada masalah dengan keragaman gitu. Jadi kita harus membedakan antara pluralisme dengan pluralitas gitu ya. Jadi pluralitas itu fakta bahwa masyarakat itu ada yang beragama A, B, C, D, E dan seterusnya, sukunya A, B, C, D, E dan seterusnya gitu. Nggak ada masalah, itu fakta saja. Tapi pluralisme itu tidak boleh dalam pandangan Islam. Apa itu pluralisme? Faham yang kemudian ya menganggap bahwa tidak boleh ada di antara berbagai faham yang ada itu untuk menjadi dominan di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Dalam hal ini Islam termasuk di dalam, nggak boleh dominan dong, semuanya harus dibicarakan bersama bla bla bla. Tidak bisa seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena kemudian di dalam pandangan Islam ketika Islam diterapkan itu tidak ada apa yang disebut dengan kezaliman gitu. Jadi dalam dalam konteks ini justru Islam itu menjaga hak-hak ya, sekaligus mengatur kewajiban-kewajiban antar warga negara begitu. Sehingga dalam konteks ini yang paling penting untuk disampaikan tentu saja adalah menjelaskan atau melakukan dakwah tadi itu, termasuk untuk menjelaskan bahwa khilafah itu tidak merupakan sesuatu hal yang menakutkan ya, karena sekarang ini ada upaya untuk melakukan apa yang disebut dengan monsterisasi gitu ya. Jadi membuat kesan ya, persepsi gitu ya, opini bahwa khilafah itu adalah sesuatu yang menakutkan ya, mengerikan dan bla 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 gitu. Padahal masih ingat dalam benak kita Presiden Prabowo kemarin mengapresiasi kan, justru ketika dalam satu pidato di Tanwir ya Muhammadiyah di NTT ya, di Kupang itu beliau malah mengatakan sebaliknya begitu ya, bahwa apa yang menjadi contoh ya dari khilafah Islam yang ada di Istanbul pada saat itu, Utsmaniyah, selama kurang lebih 700 tahun antara 1200 sampai 1900-an, itu memberikan gambaran yang luar biasa kepada dunia gitu. Harusnya kemudian para ini ya tadi eh, mereka-mereka yang berusaha untuk membuat khilafah itu terlihat menakutkan itu mestinya ya sadar diri lah gitu kira-kira gitu. Jadi ya sudah bagus sebenarnya presidennya sudah sudah mengapresiasi, mestinya itu tidak hanya sekedar kemudian diapresiasi, tapi justru sebagai seorang muslim kita justru mendorongnya akan terjadi sebagai sebuah praktek begitu ya, praktek yang maksudnya yang real gitu ya, bukan hanya sekedar kagum ya yang ada di situ. Saya kira itu ya. Dari Bu Ina tadi, kemudian dari Pak siapa ini, Khalid ya, Pak Khalid ya. Assalamualaikum. Kalau bicara masyarakat dengan pemikiran dan perasaan yang terpola dengan corak yang sama, bagaimana analisisnya tentang arah pandang masyarakat Suriah ya? Nah, kalau kita lihat masyarakat Suriah hari ini, pertama kalau kita lihat dari komposisi, gitu ya. Jadi komposisi masyarakat Suriah itu hari ini kalau kita lihat fakta, sebenarnya mayoritas itu justru Sunni, gitu ya. Sunni yang sebenarnya sama dengan mayoritas kaum muslimin, begitu ya. Dan perlu dicatat bahwa sebelumnya rezim Bashar Assad itu ya, mulai dari bapaknya ya Hafid Assad tahun 1971 sampai kemudian kemarin si anaknya itu Bashar Assad 2024 ya, kurang lebih 54 tahun gitu ya. Itu adalah Syiah ya, Syiah yang eh, apa namanya? Oh iya, maaf ya Bu Priscilia. Tadi apa nggak ini nggak lihat yang di bagian depannya. Ya, jadi apa namanya, ini beliau nih di Turki nih Kang, ini Azhar. Jadi beliau salah satu ini
apa namanya jamaah kita yang apa namanya paling jauh mungkin ya ya dari acara ini. Nah, dalam dalam konteks saya lanjutkan dalam konteks ini maka Bu Priscilla kita bisa lihat hari ini justru sebenarnya kalau kita lihat masyarakat Sunni ini mestinya harusnya lebih mudah untuk bersatu gitu sebagaimana yang hari ini kemudian terjadi tetapi memang kan selama lebih dari 54 tahun itu kan mereka di apa dikondisikan untuk tadi ya melakukan semacam apa namanya istilahnya itu politik adu domba gitu ya kan ini si Bashar Assad maupun bapaknya dulu itu kan minoritas sebenarnya dia itu kan partainya Partai Baath sebenarnya kan juga tidak nyambung Partai Baath itu sosialis maka dulu kiblatnya kepada Uni Soviet berikutnya ke Rusia ya dia Syiahnya Nusairiyah ya yang kemudian menuhankan Ali sebenarnya dan kemudian kiblatnya ke Iran gitu ya makanya Iran dan Rusia hari ini itulah yang kemudian membackup keberadaan si Bashar Assad ini gitu. Nah masyarakat Suriah hari ini ya, Sunninya itu memang ada berbagai kelompok. Ada yang misalnya tadi apa mereka sudah masuk dalam kategori tadi para apa namanya mujahidin tadi itu gitu ya ada di situ HTS gitu ya ada juga kemudian apa namanya berbagai kelompok-kelompok yang lainnya begitu ya kemudian juga ada yang berusaha untuk apa namanya mengarahkan masyarakat Suriah hari ini itu juga ke arah yang liberal begitu ya yang hari ini ada dan juga ada yang berusaha untuk mengarahkan bukan hanya sekedar apa terjadi pergantian dari para apa pimpinan atau rezim tadi itu elitnya saja, tapi juga kemudian menginginkan perubahan sistem. Karena hari ini faktanya Suriah itu adalah sekuler, ya dengan makanya sebutan resmi dari Syria itu kan Republik Arab Suriah, gitu ya. Jadi dari situ kata-kata itu kan sudah kegambar, gitu ya Republik ya Arab Suriah. Jadi dari segi republiknya itu tentu demokrasi, dari sisi kemudian apa namanya Suriah sebagai sebuah entitas itu kebangsaan, nasionalisme begitu ya dan juga tadi dalam konteks pemerintahan sebelumnya itu adalah apa coraknya itu adalah Syiah begitu ya dalam konteks rezimnya ya yang ada di situ. Nah, makanya dalam konteks ini salah satu hal yang kita dorong ya dalam konteks Suriah itu ibroh apa yang bisa kita ambil satu kita dorong agar rakyat Suriah ini setelah pasca tumbangnya Bashar Assad ini itu harusnya tidak mudah untuk diprovokasi artinya harus menjaga persatuan ini saya kira sangat penting ya kita kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang ada di Suriah sana kemudian yang kedua itu adalah memastikan agar jangan sampai revolusi yang sudah kemudian terjadi itu dibajak gitu loh oleh kemudian Barat sehingga yang terjadi itu ya Suriah baru ya itu sama aja dengan Suriah yang lama pada hakikatnya maksudnya tidak didasarkan pada Islam poinnya di situ gitu ya apakah nanti tetap dalam bentuk republik misalnya demokrasi tadi itu atau kemudian justru diarahkan nah kita belum melihat itu adanya tanda-tanda ya jadi dari apa pimpinan HTS hari ini ya Ahmad Syarok ya Abu Muhammad ya Al-Jaulani itu yang apa namanya memberikan semacam arah ya dalam konteks perubahan itu menuju kemana yang pesan yang berkali-kali kita baca itu adalah Suriah tidak ingin apa berkonflik dengan semua pihak gitu ya jadi termasuk dengan Israel lah kemudian juga tentang apa namanya kelompok-kelompok yang lain gitu ya yang ada jadi kita justru berharap bahwa berbeda antara menumbangkan rezim dengan membangun sebuah sistem ya jadi ini harus digarisbawahi dalam dalam konteks pertanyaan tadi itu jadi kalau kemudian hari ini apa namanya Suriah itu bisa digulingkan rezim korup ya karena jangan lupa Bashar Assad itu kan dinobatkan sebagai pemimpin yang paling korup ya seluruh dunia ya apa namanya dia mengalahkan Presiden Jokowi gitu ya gitu ya Presiden Jokowi ternyata masuk finalis gitu ya meskipun tidak menang ya sebagai juara pertama begitu ya dari OCRP ya yang ada di situ gitu. Jadi arahnya justru kita harus dorong agar Suriah itu ya harusnya karena Suriah itu punya kemudian background masa lalu ya sebagai IKN ya Damaskus itu adalah ibu kota daripada kekhilafahan maka jangan berhenti hanya pada perubahan yang sifatnya elit atau orang gitu ya itu saya kira secara umum ya mungkin apa namanya tentang apa peta yang sekarang ada di situ dan apa yang akan nanti terjadi ya ini nanti menggambarkan sejauh mana kekuatan-kekuatan tarikan tadi apakah akan kemudian tetap melanjutkan kepada pola lama hanya ganti orang
gitu ya, tetap saja kemudian sekuler maksudnya, atau kemudian yang kelompok-kelompok liberal itu malah justru semakin juga muncul ya walaupun dia Muslim, atau justru kemudian tadi ya kelompok-kelompok Muslim yang justru menginginkan bahwa di Suriah di dalamnya itu harusnya kemudian ditegakkan sistem Islam. Jadi jangan sampai nanti hanya berhenti pada perubahan yang sifatnya elit ya. Saya kira itu apa namanya mungkin Ibu Priscilia ya. Mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi. Kemudian dari Pak terakhir Pak Norman ya, Kang Azhar ya. Apakah masyarakat di negeri Muslim hari ini bisa diubah dengan kudeta lalu diterapkan hukum-hukum Islam? Mengapa Rasul tidak langsung menyebarkan Islam ke penjuru dunia setelah Madinah berdiri atau melakukan futuhat Mekah? Apakah masyarakat Madinah berpendidikan tinggi sehingga terbuka terhadap Islam? Oh, ini pertanyaan banyak sekali ya. Jadi yang pertama aja dulu mungkin ya. Jadi apakah masyarakat di negeri Muslim hari ini bisa diubah dengan kudeta lalu diterapkan hukum-hukum Islam? Ya, kalau mengikuti apa yang dilakukan Rasul sebenarnya tidak perlu ada kudeta. Harusnya yang terjadi itu adalah tidak seperti sekarang ini. Sebenarnya yang sekarang terjadi itu masih dalam konteks perebutan, gitu ya. Perebutan itu artinya berarti kelompok yang dia memiliki kekuatan dalam hal ini misalnya untuk contoh kasus tadi HTS tadi di Suriah misalnya, ya harusnya apa namanya dukungan itu benar-benar akan didapat atau tidak, gitu ya. Artinya benar-benar arahnya itu dalam rangka menerapkan hukum-hukum Islam atau tidak. Kalau hanya sekedar mengganti bahasa Arab, semua orang sepakat, gitu ya. Semua orang sepakat karena memang ini rezim tiran kan begitu. Tapi kan jangan lupa memerintah negara itu berbeda dengan memerintah kelompok, gitu ya. Memerintah kelompok itu hanya terbatas pada hukum-hukum kelompok. Tapi kalau kemudian memerintah negara itu berarti menerapkan hukum-hukum yang harus dilakukan oleh negara kepada berbagai kelompok gitu kan yang ada di situ. Apa yang saya maksud dengan ini yaitu apa tidak bisa kemudian dengan kudeta terus kemudian diterapkan hukum-hukum Islam itu sebenarnya bukan bentuk yang ideal ya. Bentuk idealnya itu sebenarnya masyarakat itu menyepakati ya dengan damai tentu saja ya, satu kemudian kesepakatan baru hukum-hukum tadi itu ya sebagaimana yang terjadi di Madinah tadi itu ya. Makanya tadi saya katakan untuk contoh kasus Suriah itu alangkah indahnya kalau kemudian masyarakat di situ itu kemudian selain tadi pertama melakukan upaya secara bersama untuk menjaga persatuan tadi itu, jangan mudah untuk diadu domba begitu ya. Yang kedua itu adalah bagaimana kemudian mereka menyepakati platform yang sama. Jadi jangan kemudian justru kembali kepada sekulerisme yang sebenarnya sudah di apa namanya praktekkan selama ini dengan pola tiranik tadi itu gitu ya yang dilakukan oleh rezim Bashar Assad dan bapaknya tadi itu saya kira satu. Nah, mengapa Rasul tidak langsung menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru, tentu di situ ada yang disebut dengan konsolidasi internal dari empat hal yang tadi saya sampaikan ya. Tiga pertama itu adalah untuk apa namanya persoalan internal. Jadi masalah tadi mendirikan masjid untuk pusat spiritual dan politik, kemudian yang kedua adalah untuk melakukan apa namanya memperkuat persaudaraan antara Muslim ya sebagai inti Islam di Madinah begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi membangun kesepakatan bersama dengan apa elemen-elemen yang lain gitu ya, dan setelah itu baru kemudian melakukan tadi jihad gitu ya. Nah itu saya kira hanya masalah skala prioritas saja, karena tentu tidak mungkin kita langsung melakukan jihad fisabilillah kalau negeri di dalam negeri keadaan itu masih belum kemudian stabil. Begitu. Itu saya kira di sana sampai nanti terjadi Futuhan Mekah itu kan menunjukkan bahwa negara sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, termasuk menghadapi berbagai peperangan-peperangan sejak kemudian nanti Badar dan apa namanya sampai nanti Tabuk ya yang terakhir ya yang ada di situ. Apakah masyarakat Madinah berpendidikan tinggi sehingga terbuka terhadap Islam? Saya kira bukan persoalan pendidikan ya, tetapi lebih kepada tadi memiliki apa keterbukaan karena mereka kemudian apa namanya menggunakan ya kemampuan yang Allah berikan dalam hal ini kemampuan berpikir itu ya sehingga tidak karena pendidikan. Karena kalau kita bicara pendidikan apalagi pendidikan formal di sana pada saat itu belum berkembang apa yang disebut dengan pendidikan formal itu. Jadi yang justru kemudian membuat mereka terbuka itu karena mereka satu punya pengalaman historis ya, karena tadi perang saudara tadi itu yang terus menerus sehingga
ini kita kapan nih kalau bahasa kita sekarang ini membangunnya ini gitu kan, ya capek terus untuk melakukan perang gitu ya. Akhirnya kemudian ya sudah kalau begitu kita harus punya apa namanya istilahnya kesepakatan baru, dan konteks ini kemudian pemimpin baru tadi itu, maka kemudian disitulah kedatangan Rasul itu menjadi kunci ya, setelah kemudian dakwah itu dilakukan secara intensif tadi itu. Jadi saya kira di situ kuncinya bukan berpendidikan tinggi gitu ya, tetapi adalah justru kepada kerelaan mereka untuk menanggalkan konflik satu ya dari internal mereka, yang kedua adalah apa namanya kecerdasan mereka itu dalam menangkap eh, cahaya Islam tadi itu, yaitu mereka kemudian apa namanya tidak ragu-ragu ketika Rasul menyampaikan dakwah itu, tidak malah apa namanya istilahnya itu membantah atau kemudian menolaknya gitu ya, seperti Taif misalnya, itu kan jelas-jelas mereka apa namanya sangat-sangat ini sangat-sangat apa namanya istilahnya itu terang-terangan begitu ya menolak gitu. Nah ini saya kira di situ ya. Jadi bukan dalam konteks berpendidikan tinggi, tapi kemampuan berpikir ya, akliyah yang mereka miliki, kecerdasannya itu di dalam menangkap tadi apa namanya cahaya kebenaran ya dalam hal Islam, plus secara alamiah mereka juga mengalami tentu konflik yang panjang yang membuat mereka harus berpikir ulang ya tentang kesatuan umat itu mestinya nggak seperti ini gitu ya, dan ternyata itu bisa disolusi ya dengan kedatangan Islam. Itu saya kira kalau kita bicara menjadi pemimpin itu ya ya sederhana, ada 7 ya Pak apa namanya Pak Norman tadi itu. Jadi apa yang 7 itu yang sudah sangat-sangat eh, apa namanya istilahnya eh, populer ya, artinya populer itu udah sangat-sangat apa namanya mudah untuk kita pahami. Jadi syarat untuk menjadi seorang kepala negara itu, satu itu adalah laki-laki ya, yang kedua dia Muslim, yang ketiga itu merdeka, yang keempat dia balik, yang kelima dia berakal, keenam itu adil, dan yang keenam itu dia memiliki kemampuan. Itu saja sebenarnya. Itu syarat yang disebut nanti syarat inikot, syarat untuk pengangkatan gitu ya. Nah, apakah nanti dia seorang mujtahid, apakah dia seorang panglima perang, bahkan apakah dia seorang habaib kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Jadi kita juga jangan sampai terjebak ya di dalam apa namanya perdebatan tentang ini apa namanya Habib dan bukan Habib gitu ya. Ya ini saya kira penting ya untuk kita ini kan juga gitu ya. Itu adalah syarat-syarat yang kalau dalam bahasa Islam itu bahasa fikihnya itu syarat afdoliyah, syarat keutamaan saja ya, tidak mesti gitu ya, tidak mesti orang itu seperti itu, tapi yang pasti secara syar'i itu 7 ya syarat tadi itu. Saya kira itu yang ada, sehingga tidak terlalu susah ya untuk kaum muslimin sendiri kalau kemudian kita bicara dari sisi apa namanya syarat-syarat itu untuk memilih pemimpin ya sebenarnya gitu. Ya, Cukup ya, saya kira Kang iya. Azhar ada lagi masih Ini kita cukupkan dulu dari Pak Norman. ya Gue masih ada pertanyaan itu, Ustaz. Cuman ini satu saat ya, uh, uh, mungkin nanti sekalian saya bahas ya, ya, silakan. ini dari saya dulu, Ustaz. Mungkin nanti kita lompat lagi sembari kalau memang cukup waktunya kita akan buka lagi sesi selanjutnya. Ini Ustaz, mungkin ada kaitan dengan pertanyaan dari Bu Ina tadi, Ustaz. Nah, pertanyaan Bu Ina tadi kan semacam ada split ini, Ustaz. Ya. Umat Islam sangat apresiasi kalau berkaitan dengan agama lain, perayaan agama lain. Tapi Hmm. ketika bicara tentang agama mereka, contoh tadi yang beliau sampaikan misalnya khilafah, macam anti Ustaz. Nah, ini kan semacam ada sesuatu yang uh, something wrong, satu masalah ini Ya, kita lihat. betul. Itu satu Ya, Ustaz. ya. Hmm. Ya, yang kedua nih Ustaz, belum digambarkan kita ke kami Ustaz, apa yang membedakan masyarakat Islam dengan masyarakat kapitalis dan masyarakat sosialis. Tadi kan Ustaz juga sampaikan setidaknya ada 3 bentuk masyarakat secara ideologi ya yang dibentuk mereka. Nah, ini tapi belum ada detailnya Ustaz. Boleh dikasih penjelasan Ya, singkat Ustaz? ya, yang pertama tadi yaitu contoh bagaimana akhirnya masyarakat itu mengalami split ya, personality tadi itu. Jadi itulah gambaran ketika dia Muslim ya, bahkan mayoritas gitu ya, tetapi kemudian apa namanya menjadi sangat-sangat
kalau saya mengatakan gagap gitu ya, ketika menghadapi kondisi kayak gini dia menolak begitu ya tentang khilafah gitu ya. Jadi kalau saya sering katakan hari gini masih nolak khilafah gitu kan, itu saya kira sudah ketinggalan zaman begitu ya yang ada di situ. Tapi kalau hari ini masih apa namanya kecanduan eh, demokrasi, kecanduan kemudian sekulerisme, itu sudah ya seperti apa namanya yang kita tadi sampaikan gitu ya, itu justru sangat-sangat ironi begitu kan yang ada di situ. Nah, ini sebenarnya tadi karena pengaruh tentu saja dari kualitas ya kaum muslimin hari ini, ketika kemudian mereka itu eh, apa namanya diterpa dengan berbagai pemahaman-pemahaman tadi, tetapi tidak cukup memiliki kekuatan gitu ya dalam konteks kepribadian tadi itu, khususnya pola berpikirnya tadi itu, sehingga di sana kemudian kita bisa melihat terjadi split personality tadi. Pikirannya masih Islam gitu ya, tapi kemudian perasaannya tidak mau kalau kemudian diatur dengan hukum-hukum Islam misalnya dalam bentuk sistem khilafah misalnya begitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan sesuatu yang bertentangan ya satu sama lain di dalam diri apa namanya seseorang tersebut atau beberapa katakanlah orang ya yang ada di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Nah, caranya bagaimana? Tentu di sini kita harus memberikan penjelasan agar ya antara pikiran ya dengan perasaan dan juga nanti perilaku itu memang satu. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya menggunakan standar ya akidah Islam tadi itu untuk proses berpikir dan proses untuk kemudian bersikap gitu ya. Jadi ketika berpikir tentang tadi misalnya khilafah ya harus dari sejak awal mengatakan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Kalau ajaran Islam berarti itu basicnya itu adalah akidah gitu kan yang ada di situ. Sementara toleransi kepada umat yang beragama itu juga kemudian ada basisnya yaitu apa? Tidak mencampuri apa tidak mencampur adukan atau mencampuri urusan agama lain ya, lakum dinukum waliyadin, itu juga kemudian di apa ajarkan dalam Islam begitu. Jadi tidak pakai perasaan nanti gitu, nggak enak lah gitu, nggak ngucapin selamat lah gitu kan dan seterusnya. Ya biasa aja, kita nggak dikasih selamat juga ketika Idul Fitri juga jangan baperan juga gitu ya. Jadi itu biasa aja. Sama seperti kalau kita nggak diperhatikan ketika sholat Jumat mereka ke gereja ya masing-masingnya sudah ngerti dan tidak perlu itu menjadi pintu konflik ya harusnya begitu. Ini sebenarnya karena tadi adanya berbagai tadi ketidak apa sinkronan antara pikiran dengan sikap tadi itu dan ujungnya nanti di perilaku ya. Nah, kemudian yang kedua kalau digambarkan tadi contoh ya, kalau kita bisa lihat hari ini misalnya yang paling dasar itu sebenarnya adalah asasnya antara masyarakat Islam, masyarakat kapitalis dengan masyarakat komunis gitu ya. Kita perlu kasih disclaimer tadi itu masyarakat komunis hari ini tidak ada karena sudah hancur tadi ya Uni Soviet tadi itu sebagai representasi maupun Cina dalam konteks yang lama ya yang ada di situ. Nah, apa asasnya kalau kita vis-a-viskan maka kemudian asasnya tentu saja persoalan masyarakat Islam itu semuanya diselesaikan dengan berbasiskan kepada akidah Islam gitu ya. Artinya apa? Baik buruk ya, halal haram, semuanya basicnya itu adalah dalam rangka ya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya contoh hari ini masyarakat Islam tidak akan kemudian menolerir gitu misalnya tentang LGBT. Misalnya tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang prinsip, bukan dibalut dengan HAM gitu ya dengan hak asasi manusia lah dengan ini itu dan seterusnya begitu ya. Sementara kalau kita perbandingkan dengan masyarakat yang sekuler misalnya katakanlah Amerika hari ini ya baik buruknya ya tentu diaturnya ya itu adalah dengan asas sekulerisme yang menjauhkan dari nilai-nilai agama tadi itu dan standar perbuatannya tentu saja adalah dengan kemanfaatan. Maka kita bisa melihat kan bagaimana Homer itu kemudian dilegalisasi, bagaimana judi itu dilegalisasi selama mereka bayar pajak gitu kan, senjata itu bisa diperjualbelikan selama masuk umur dan seterusnya gitu kan kira-kira. Nah, aturan-aturan yang seperti ini ya termasuk pornografi, termasuk tadi LGBT juga itu sebenarnya menunjukkan kalau bahasa ininya itu tadi ke apa namanya ketidak sinkronan antara kemudian satu aturan dengan aturan yang lain. Satu sisi tidak ingin angka kriminalitas tinggi, tapi Homer dilegalkan kan jadi aneh ya yang ada di situ. Jadi poinnya nanti apa kalau kita gambarkan secara singkat itu adalah bagaimana kemudian tadi pada asas ya ketika mereka menilai sesuatu dan standar ya baik buruknya tadi itu halal haramnya ya sesuatu itu nanti akan sangat terlihat gitu ya. Makanya Indonesia hari ini
kenapa kita sebut tadi menjadi masyarakat yang ghairu mutamayyisun, ya karena ya kadang-kadang dia Islam yang digunakan gitu ya. Ketika orang bicara tentang penistaan agama marah kita, ya memang harusnya marah begitu ya. Tapi ketika kemudian tadi melihat bahwa sekulerisme diterapkan begitu ya, kita anu juga apa menerima juga gitu ya, tidak ada semacam sikap kritis begitu. Ya, ini ujungnya sama dengan pertanyaan Pak Norman tadi yang terakhir ya, mengapa masyarakat Muslim hari ini belum bangkit? Ya tentu saja di situ karena tadi belum diadopsinya, gitu bahasa saya itu, belum diadopsinya Islam itu sebagai sebuah mabda, sebuah ideologi. Jadi Islam itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat Muslim, karena mereka kan menerima keislaman itu kan secara natural itu kan dari orang tuanya, begitu ya. Tetapi banyak di antara kaum muslimin hari ini itu yang belum menyadari tentang dirinya sebagai muslim itu dia punya sesuatu yang sifatnya tanggung jawab, termasuk di dalamnya bagaimana tadi berperan ya agar umat ini menjadi umat yang terbaik tadi itu. Maka kalau hari ini belum ya masyarakat itu menyadari Islam itu sebagai sebuah mabda ya, sebagai sebuah sistem kehidupan yang paripurna, maka tugas kita sekali lagi itu adalah bagaimana mendakwahkannya. Sehingga dari situ nanti masyarakat Islam hari ini ya, masyarakat Muslim ya, tentu saya bukan masyarakat Islam, masyarakat Muslim itu akan apa namanya semakin hari semakin ke sini kesadaran, kebangkitan itu benar-benar bukan hanya sekedar misalnya terjebak kepada hal-hal yang terkait dengan ibadah semata-mata, sementara persoalan-persoalan politik itu justru kemudian tidak ini apa tidak aware misalnya. Nah itu berarti menunjukkan masih ada tadi apa namanya ketidaksempurnaan di dalam memahami Islam secara totalitas tadi itu. Saya kira itu sementara Kang Azhar ya, sementara dari semua ini sebagai kesimpulan aja, mungkin sebagai closing ya. Jadi topik kita hari ini, jadi masyarakat itu sekali lagi adalah kumpulan ya dari apa manusia atau individu-individu yang mereka berinteraksi ya secara terus-menerus, di mana pikiran, perasaan dan aturannya itu tertentu ya. Masyarakat yang mutamayizun yang khas ya itu dibangun dari ideologi yang khas, termasuk dalam konteks ini masyarakat Islam ya mestinya kemudian itu adalah dibangun dengan ya asas akidah ya dan aturan-aturan Islam atau dengan ideologi Islam tadi, sehingga akan menjadikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang punya karakter gitu ya, itu karakter Islam, bukan masyarakat yang ghairu mutamayyisun ya yang kemudian tercampur aduk ya antara pikiran perasaan tadi itu dengan berbagai gagasan, berbagai pikiran-pikiran yang Islam dan tidak Islam begitu, sehingga akhirnya mereka justru kehilangan jati diri mereka sebagai individu maupun jati diri sebagai umat. Nah, dengan itulah insya Allah masyarakat Islam itu nanti akan bisa terwujud dan akan nanti menjadi masyarakat yang tadi khairu ummah ya, akan menjadi masyarakat terbaik tadi. Dan jangan lupa masyarakat Islam itu tidak berarti semuanya muslim-muslim gitu ya, tetapi beragamnya ya mereka ya unsur-unsur di dalam masyarakat itu tidak akan menghalangi apa namanya upaya kita untuk terus tadi apa namanya mendakwahkan Islam. Ya, mengapa sulit untuk membangkitkan masyarakat hari ini? Ya, ada faktor individu, maaf, ada faktor internal, ada eksternal, Pak Norman. Jadi internalnya tadi itu terkait dengan kualitas pemahaman, eksternalnya memang musuh Islam juga berusaha terus untuk melakukan upaya-upaya agar umat ini tidak bangkit. Karena Barat tahu betul, kalau umat ini bangkit, mereka akan tergantikan. Karena mereka tahu betul masa lalu kita, mereka lah justru yang kemudian apa namanya melihat sendiri bagaimana kedahsyatan ya kemajuan kemuliaan dari masyarakat Muslim. Tapi begitu umat Islam ini makin jauh, decline, makin mundur, maka kemudian mereka apa namanya sekarang yang terlihat seolah-olah segala-galanya. Maka jangan sampai takjuban kita hari ini itu kemudian mengalahkan tadi apa namanya kewajiban kita, bahwa kewajiban kita sebagai Muslim itu adalah justru tadi memahamkan Islam di tengah-tengah internal umat dan juga nanti mengembannya sebagai apa namanya sebuah ideologi ya, dan itu akan efektif kalau kemudian umat Islam ini memiliki pemimpin ya yang tunggal, yang global ya, sehingga kemudian dari situ nanti umat ini akan kemudian benar-benar bangkit secara hakiki. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Insya Allah nanti kita kembali sambung pada pertemuan
berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.